Agustus, tapi hari ini saya sebagai warga Indonesia, saya lebih berbangga dan berbahagia dengan Hari Kemerdekaan Malaysia. Karena Malaysia menurut saya itu surga. Kenapa? Di sini saya bisa merasakan, ternyata benar ya, kalau kita bicara jujur tuh, orang tuh yang dengar tuh lebih paham, lebih tahu. Jawabannya no. Tak payah. Walaupun kami sering korang hina, kami takkan. Dan banyak rakyat yang bersyukur mendapat bantuan STR. Ini membuktikan bahawa suara rakyat kita masih didengari. Namun di negara jiran kita, Indonesia, Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat, dilancarkan apa-apa saja yang kalian kerjakan. Amin. Oke teman-teman, nah ini ada dua sisi ya. Satu, sisi yang pertama itu hari pernah ada saya reaksikan kalau orang Malaysia itu udah keluar negara dia itu baru dia rasa, wow, negara saya itu banyak sekali kebaikan ya daripada di negara yang dia kunjungi. Tapi beda halnya kebanyakan orang Indonesia yang saya lihat ya, termasuk saya sendiri, jujur ini, jujur sekali. Oke, dan kalian pun ada tengok kan banyak sekali konten orang Indonesia yang setelah dia pergi ke Malaysia, mau bekerja ataupun mereka wisata saja, mereka katakan, wow ternyata negara ini luar biasa gitu ya. Walaupun memang tak 100% perfect, tapi mereka rasa wow, apalagi yang tinggal lama di sini lah ya, dah tahu base-nya di sini. Nah, mereka lihat wah warga negara Malaysia di sini banyak sekali keistimewaan yang diberikan daripada kerajaannya, daripada negaranya, sedangkan kami tidak ada begitu. Nah, ada juga sedikit orang yang merasa iri lah ya. Oke, nah wajarlah sifat manusia macam itu. Nah, di video kali ini kita akan mereaksikan beberapa video ini, luahan hati, perasaan orang-orang ini di dalam video ini. Oke teman-teman, so apa yang mereka katakan, pastikan tonton video ini sampai akhir. Langsung saja, cuk. Saya sebagai warga Indonesia ya, sepatutnya berbahagia, berbangga atas 17 Agustus. Tapi hari ini saya sebagai warga Indonesia, saya lebih berbangga dan berbahagia dengan Hari Kemerdekaan Malaysia. Karena Malaysia menurut saya itu surga. Kenapa? Surga. Di sini saya bisa merasakan, bisa menghasilkan cuan lebih daripada di Indonesia. Saya sudah 2 tahun di sini. Dan saya sudah malas untuk pulang ke Indonesia. Wow, Karena kenapa? malas ya? Indonesia itu disebut kaya. Indonesia itu disebut miskin ya. Kalau menurut saya tuh gak miskin-miskin kali Indonesia. Cuman akhlak dan ya? moral, pendidikan, pejabat-pejabat tinggi itu yang miskin kalau menurut saya. Tapi di Malaysia, moralnya kaya, akhlaknya kaya, apalagi uangnya. Betul nggak sih kalian yang berada di sini, warga Indonesia yang ada di Malaysia? Kita bisa menikmati kebahagiaan, kita bisa berbelanja barang-barang mahal dengan harga yang sangat murah, bisa makan enak dengan harga di Indonesia tuh selangit. Tapi di sini cuma 7 ringgit, 11 ringgit. Kita sudah bisa makan di mall mewah. Ya, salam Indonesia, salam Malaysia. Perdana Menteri kita. Sedangkan di luar sana, nama Datuk Seri Anwar Ibrahim dijulang sebagai bapa reformasi Malaysia. Merdeka kita ini bukan sekadar kebebasan, tetapi ia adalah untuk kita menghargai, untuk kita berasa syukur. Janganlah kita hanya tahu mencari salah hingga lupa apa yang kita telah miliki. Dari Malaysia, kami berdoa agar saudara-saudara kita di Indonesia dilindungi, diberi rezeki, kekuatan dan kedamaian. Doa kami sentiasa mengiringi kalian.
ternyata benar ya. Kalau kita bicara jujur tuh, orang tuh yang denger tuh lebih paham, lebih tahu mana yang betul dan mana yang salah. Jadi buat kalian, gak usah tipu-tipu. Ini kalau saya mau tanya, kalian ya di sini yang merantau di Malaysia, orang Indonesia, kalian senang gak jadi orang Indonesia? Kalian bangga gak punya negara Indonesia? Jawabannya no. Langsung kita tidak senang dan tidak bahagia menjadi warga Indonesia. Karena kenapa? Pejabat tinggi negara itu hanya mementingkan diri dia sendiri dan beraninya sama rakyat kecil, beraninya sama rakyat lemah. Kenapa rakyat Indonesia itu boleh lemah? Kenapa? Jawab jujur. Jawab jujur di kolom komen ya. Karena pejabat tertinggi negara tuh gak peduli dengan masyarakatnya, makanya jadi masyarakatnya lemah, jadi warganya lemah. Tapi kalau di sini di Malaysia gak ada namanya masyarakat lemah. Mereka kuat, mereka bisa bersatu. Mereka punya negara, punya kerajaan yang menanggung semua fasilitas mereka, mulai dari rumah, dari mobil, dari. Dan satu lagi ya, saya mau tanya, kalian yang punya KTP, bermanfaat nggak KTP-nya? Berharga nggak KTP-nya? Kalau bagi saya enggak bermanfaat dan nggak berharga sama sekali kita punya KTP. Nggak ada manfaat, nggak ada untung pun kita punya KTP atau enggak. Sampai Malaysia, kita duduk Malaysia, nggak butuh namanya KTP. Kerja nggak butuh skill, gaji boleh dapat besar. Kalau Indonesia, S1, S2, gajinya masih 3 juta. Tapi Malaysia, orang Indonesia datang ke Malaysia, boleh esteller, gajinya 10 juta, 15 juta. Betul nggak? Betul. Salam Malaysia. Nah, itu adalah pernyataan jujur daripada kakak ini ya. Dia bekerja di Malaysia, ternyata dia adalah orang Indonesia yang bekerja di Malaysia saat ini. Oke, nah itu tadi dia mungkin merasakan ya sudah istimewa ya di Malaysia ini. Dia boleh di sini kerja, dapat penghasilan tetap ya, gajinya itu lumayan. Dia boleh beli apa saja yang dia inginkan. Misalnya contohnya sikit-sikit lah dia ingin makan, dia boleh beli. Dia mau beli barang ini dia boleh beli gitu ya. Disebabkan ya dia punya penghasilan itu tadi. Di Indonesia kita itu mau mengeluarkan beli barang itu kita rasa susah ya, disebabkan penghasilan kita pun tidak tetap. Bulan ini, bulan depan, akankah kita masih dapat gaji yang sama? Kita masih ada ketakutan, jadi kita simpan-simpan, mau beli ini, mau makan macam KFC saja pun kita rasa, nanti mungkin besok saya sudah tak ada uang lagi. Jadi itulah ya yang mereka rasakan. Tadi katanya juga KTP ya, tak ada gunanya katanya ya. Oke. Kalau di Malaysia ini ya memang banyaklah kemudahan-kemudahan yang diberikan kan. Banyak sekali lah ya. Mungkin kalau saya ya yang warga negara asing tapi sudah berkawin itu saya tengok lebih banyak lagi yang diberikan bantuan ya. Contohnya saya ada tengok lah kalau kita melahirkan anak macam anak Selangor ya. Kalau tak silap ada negeri-negeri yang lainnya itu dikasih juga uang. Macam contohnya sekarang itu dapat juga setiap warga negara 100 ringgit. Nah apa tidak wow gitu ya. Kita melihat luar biasa. Sedangkan kalau di sisi kami memang negara Indonesia bukannya miskin ya, kaya sumber daya alam juga ya, melimpah, nikel, emas ya. Tapi itulah ya, menjadi kesalahan terbesar adalah pejabat-pejabat tinggi itu mengambil masuk kantong sendiri. Nah, dengan kata lain ya dikorupsikan ya untuk memperkaya diri sendiri, sedangkan masih banyak orang susah di sana ya dibiarkan saja, tidak ada bantuan sama sekali ya. Adapun bantuan tapi tidak tepat sasarannya, bukan terhadap orang yang
susah itu tadi terhadap orang yang lain-lain diberikan ya, yang mungkin mereka pun masih sanggup lagi, tapi yang susah sekali itu pun mereka tak pandang. Oke, nah ini kita tengok dulu videonya. Kita baca ya. Oke, nah di sini ada tulisannya, bisa nggak sih Malaysia klaim aja wilayah Sumatera Indonesia, soalnya sudah muak dengan negara sendiri ya. Ada terpikir seperti itu juga. Pun bisa nggak sih kami dulu itu bergabung gitu ya, so boleh jadi warga negara Malaysia, tapi sayangnya tidak ya. Oke, nah itu angan-angan orang ya, warga asing, warga negara Indonesia yang mungkin melihat banyak kebaikan yang diberikan di Malaysia ini, mereka boleh bekerja. Nah, kita bacakan komentar-komentar daripada orang Malaysia ya. Katanya, maaf kami tak mau klaim karena itu punya kamu. Kalian harus bangkit, suara kalian ramai, kalian kuat. Kami doakan gitu ya. Tak payahlah nanti buat konten macam ini difikirkan pulau-pulau Jawa ataupun pulau-pulau yang lainnya, Malaysia akan ambil pula nanti Sumatera. Padahal konten ini orang Indonesia sendiri yang buat ya. Lepas ada yang komen lagi, yang paling banyak like-nya, yang aku tengok, benda nomor 1 kena betulkan pendidikan, kuatkan mentaliti untuk tak minta dan terima rasuah. Korupsi ya, memang itu yang sangat ya perlu dihapuskan daripada negara Indonesia ya. Aduh, negara kaya tapi sayangnya rakyat tuh masih banyak yang sengsara. Kita ngomong jujur saja, pahit-pahit ya. Harunya baca komen rakyat Malaysia dalam ini. Semuanya bagi semangat dekat negara jiran. Sebelum ni negara kita asyik bergaduh je, klaim itu ini. Tapi bila negara jiran jatuh, rakyat kita tak kondem pun diorang. Nah itulah mentaliti rakyat Malaysia. Orang lain kesusahan, mereka pun kalau boleh membantu dan mendoakan. Tidak ada langsung malah dikondem, makin rasain lu. Gak ada gitu ya. Nah itulah sifat mentaliti yang terbaik ya, yang bagus. Patut kita contoh ya. Mantaplah rakyat Malaysia, teruskan beri semangat untuk negara jiran terus bangkit dari kekejaman pemerintah diorang. Terima kasih, respect. Jujur ya, kepada Prabowo, aku lebih suka tinggal di Malaysia dibanding tinggal di Indonesia, negaraku sendiri. Sebab aku dulu pernah masuk satu kilang atau satu pabrik, itu ijazahku nggak ada gunanya meskipun ijazahku SMA. Karena apa? Aku masuk kerja disuruh bayar. Itu yang aneh kalau di Indonesia. Mau masuk kerja disuruh bayar, mau jadi karyawan bayar 2,5 juta. Dapat 3 bulan, dapat pengurangan kerja, di PHK dari pabrik. Aneh kan? Memasukkan orang baru lagi. Ini cerita lama lah, lagu lama ya, gak usah dibahas gitu. Itulah aku kecewa banget gitu ya. Gak tau lah Indonesia tuh kenapa bisa gitu. Coba di Malaysia kan, di Malaysia tuh asik, tau gak? Aku lebih suka di negara Malaysia, masuk salah satu kilang atau salah satu perusahaan apa gitu, itu nggak dimintain biaya spesial pun. Bener nih, ini fakta loh. Itu aku lebih suka di Malaysia, gaji UMR tinggi kayak gitu, apalagi di bangunan ya, bukan main dah ya. Aku bersyukur banget sih, bersyukur banget di Malaysia diterima dengan baik, terus bekerja dengan baik gitu ya, alhamdulillah lah gitu, tanpa diminta uang spesial pun gitu. Kecuali berangkatnya dari Indonesia terbang ya biasa lah, butuh biaya ya kan. Masuk kerjanya loh oke loh di sini loh. Itulah aku lebih suka di Malaysia dibanding di negaraku sendiri. Oke, nah tadi itu katanya di sini ijazah SMA itu high school ya, sekolah menengah, oke, nggak ada gunanya kalau di Indonesia masuk kerja suruh bayar ya. Oke, nah ini banyak sekali yang saya katakan ya, kalau di Indonesia itu kalau kita mau masuk kerja harus ada orang dalam, harus kita bayar dulu. Itu pun belum tentu kita boleh masukkan, disebabkan banyaknya ramainya saingan kita. Orang lain pun mau juga bekerja di sana, jadi semakin banyak kita bagi, itulah yang mendapatkan tempatnya ya.
Oke, nah itu pun masih mau ditengok lagi kriteria badan kita cantik bolehlah diterima kan. Kalau macam kita ini pendek-pendek macam saya ya, pun muka pun biasa saja, agak-agak mau tak diterima tak gitu. Oke, nah ya itulah keadaannya ya. Tapi tak boleh malas juga ya. Kena balik juga, tiba masanya kalau warga asing yang bekerja di Malaysia ini ada tempo had bekerjanya juga ya. Terpaksa juga ya kena balik ke negara sendiri. Nah, untuk yang bekerja khususnya ya, karena ada kontrak kerjanya, macam kerja 2 tahun, ada lagi sambung lagi 2 tahun lagi. Nah, itu ya kena berusaha juga. Mungkin di sini kumpul-kumpul uang, di Indonesia nanti bolehlah coba-coba buka usaha gitu. Cepat sembuh Indonesia. Terima kasih Malaysia. Oh, tak payah terima kasih. Kita ni serumpun. Korang rasa sakit, kita pun turut merasakan. Indonesia dan Malaysia udah kayak kakak adik ya. Lah. Siapa lagi kalau yang nak tolong akak kalau bukan adik? Betul tak? Terima kasih. Hai, tak payah. Walaupun kami sering korang hina, kami takkan tinggalkan Indonesia. Maafkan kami. Tapi rendang tuh dari Indonesia. Apa? Batik from Malaysia ya? Bergaduh lagi ya. Mana ada batik dari Malaysia? Dah. Jangan nak bergaduh. After Indonesia sembuh, tak apa. Iya sis, Indonesia lagi kacau. Padahal kita kangen ribut sama kalian. Iyalah, kami pun rindu nak bergaduh dengan korang. Sabar ya. Lepas semua dah okey, kita bergaduh lagi tau. Fine. Stay safe. Tahu nggak perbedaan gaji kuli bangunan Malaysia dan kuli bangunan Indonesia? Dan juga kebutuhan pokok yang bisa dibeli di antara dua negara. Yang mana yang lebih layak? Dan yang mana yang bisa mensejahterakan atau merasa mencukupi dari penghasilan? Kalau kita kerja di Malaysia sebagai kuli bangunan, gaji satu hari RM150. Itu kuli bangunan yang memiliki skill. Dan kalau di Indonesia, kuli bangunan rata-rata yang memiliki skill RM150.000 per hari. Namun pendapatan RM150.000 dengan RM150 itu sangat jauh berbeda ketika kita membelanjakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Contoh, RM150 satu hari kerja, RM150 itu cukup menghidupi kita untuk waktu 1 minggu. Itu ya, satu hari kerja RM150 cukup untuk menghidupi selama waktu 1 minggu. Namun kalau kita kerja di Indonesia, gaji pukul rata-rata kuli bangunan RM150.000. Apakah cukup RM150.000 mencukupi kehidupan seminggu ke depan? Coba, ini di sini pasti banyak yang memahami dan banyak yang mengerti. Disitulah letak perbedaannya teman-teman. Antara gaji dan kebutuhan pokoknya itu tidak seimbang. Itulah perbedaan antara dua negara ini. Jadi kenapa ekonomi Indonesia itu jauh tertinggal dari Malaysia dari segi gaji, kuli-kuli yang ada di bawah begitu. Kita jangan kaji masalah pejabat-pejabat tinggi, itu kita nggak usah kita kaji. Kita menceritakan adalah real dari yang apa kita lihat sebagai masyarakat bawah gitu. Itu perbedaan teman-teman. RM150 dan RM150.000. Di Indonesia kan, kalau kita mau kerja harus buat SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Itu kalau mau masuk salah satu pabrik. Masih buat minta tanda tangan dari balai desa, apa semua segala macam. Tapi itu bayar loh. Kita punya KTP itu nggak ada gunanya kalau di Indonesia. Coba kalau di Malaysia cukup punya IC, dia sudah mendapatkan pekerjaan yang layak bagi warga negara Malaysia.
Kalau orang asing cukup punya permit baru udah mendapatkan pekerjaan yang layak. Begitu kalau di Malaysia. Di Indonesia beda lagi. Kalau kita nggak bayar, nggak pakai uang banyak, kita nggak mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah Indonesia kayak gitu. Beda sama negara Malaysia. Negara Malaysia lebih asik lah pokoknya dibanding negara Indonesia. Bukan saya membanding-bandingkan antara Indonesia dengan Malaysia, bukan. Tapi ini faktanya loh. Di Indonesia kita punya KTP nggak ada gunanya men. Ijazah nggak ada gunanya men. Ya, semua apa-apa di Indonesia kerja itu harus dengan uang. Kalau kita banyak uang, kita bayar, dapat pekerjaan yang layak, dapat pekerjaan yang enak. Itu ini faktanya. Oke teman-teman, nah macam itu tadi beberapa video yang kita sudah reaksikan ya. Sekarang juga Indonesia saya tengok sudah mulai stop ya demonya, tapi tak tahulah ya keadaan saat ini masih kondusif atau tidak. Nah akhir-akhir ini pun aplikasi TikTok itu tidak boleh live ya, mereka tutup, mereka sekat. Dan saya tengok juga ada video yang mengatakan PBB ataupun Persatuan Bangsa-Bangsa Dunia itu ada kena tegur ya Indonesia disebabkan mereka tutup supaya warga negaranya itu bersuara ya. Oke, disakibatkan kan banyaknya yang live demo dekat sana. Nah, jadi takutnya orang-orang luar nanti nampak kan ataupun tak baik kan. Jadi macam itulah ya, dimatikanlah aplikasi lah. Ya, sekarang pun banyak sekali kerugian akibat demo ini di sana. Ya, semua dibakari. Kalian boleh ada tengok kan, semua dibakarin. Nah, makin banyaklah kerja ya. Mungkinlah kalau macam ini bolehlah dipekerjakan orang-orang yang tak ada kerja itu kan. Bolehlah mereka ada kerja kan. Oke, so tapi ini pun akibat demo-demo saat ini pun sangat mempengaruhi negara ya. Disebabkan pelabur itu ada yang lari, yang pernah sudah melabur, mereka lari, takut kan, wow. Ada juga yang mereka mau melabur di negara kita, tapi dia tengok, wah kacau kali negara ini ya, sursar kali, wah takutlah kami ini perusahaan ini mau melabur investasi di negara ini, jadi lari gitu pergi ke negara-negara lainnya. Dan ya lagi rakyat juga yang sengsara ya, pengangguran makin merajalela diakibatkan tak ada orang yang berinvestasi di sana, buka perusahaan, kilang-kilang, pabrik maksudnya di sana tak ada, orang takut kan. Akibatnya ya rakyat juga yang kena kan. Pemerintah di atas itu tidak memikirkan hal itu juga. Mereka sibuk ya, saya tengok aduh, ini yang menyakitkan hati ya. Di saat rakyat-rakyat di sana itu semuanya demo di luar, bakar-membakar, huru-hara, tapi di dalam gedung MPR pula, DPR itu di sana malah bagi-bagi jabatan ya. Ada juga yang Pak Prabowo presiden pun menaikkan pangkat polisi-polisi katanya. Sedangkan tak tahulah saya ya, kan yang terbaik saja lah ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan Malaysia dimanapun kalian berada, untuk simpati kalian, untuk pertolongan, bantuan kalian terhadap orang Indonesia di sana. Ya, begitulah keadaannya ya. Terima kasih sekali lagi untuk rakyat Indonesia di sana, tetap kuat, sabar ya, semangat ya. Oke, so segitu aja doa video kali ini juga. Semoga kalian boleh mengambil hal-hal yang positifnya ya.